الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Sebelumnya, Faisal, teman dari Hamzah, tidak pernah bicara tentang Islam padanya selama dia bekerja di Manchester. Tapi ketika Faisal pindah ke London, semuanya berubah sama sekali. Setiap kali saya mengunjunginya, dia berusaha memberitahu saya dan bertanya, apakah engkau mengetahui tentang Islam? Itu tidak berpengaruh pada saya, karena saya bertanya, apakah engkau sholat 5 kali sehari? Dan dia menjawab, tidak. Saya katakan, jika engkau belum mengamalkannya, kenapa menawarkannya padaku? Engkau sendiri tidak melakukannya, dan itu adalah cara saya menghindarinya. Ya, begitu saya katakan tidak, maka selesai. Tidak ada lagi perdebatan. Saya rasa setelah peristiwa 11 September, banyak media yang berbicara tentang Islam. Dan Islam selalu muncul dalam berita. Hamzah menjadi lebih ingin tahu soal Islam. Dan saya sendiri bersama istri saya juga berubah. Dari yang awalnya tidak terlalu religius menjadi lebih rajin mengamalkannya seperti sholat, pergi ke masjid dan sebagainya. Hal ini juga berpengaruh padanya. Saya mulai berpikir tentang Islam. Apa hakikatnya? Karena saya tahu bahwa seorang muslim tidak memiliki sikap seperti itu. Sementara media terus menyebut Islam teroris. Dan hal lainnya adalah dia kembali berbicara pada saya tentang Islam. Dan ini saat saya kembali ke Wales. Maka saya katakan padanya, apa engkau sudah sholat 5 waktu? Dan jawabannya mengagetkan saya. Dia menjawab, ya, kami semua melakukannya. Maka saat itu, saya tidak memiliki pilihan kecuali mendengarkannya. Lalu saya mulai membaca buku karya Yusuf Al-Qaradawi tentang halal dan haram. Saya mulai menyadari betapa Islam sangat praktis dan dia sangat cocok untuk diterapkan pada abad 21, tidak seperti yang lain. Jadi setelah saya membaca dan mengetahui bahwa Islam sangat praktis dan ia adalah jalan yang indah untuk dijalani. Bahkan saya mulai menerapkan sebagian di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah bersikap rasis sejak awal. Dan saya mulai berhenti untuk minum alkohol karenanya. Dan yang menakjubkan adalah ketika Natal, saya bekerja di sebuah pub. Saat itu malam Natal. Dan saya telah berhenti minum alkohol. Dan saya bekerja di bagian belakang bar. Dan saya melihat orang-orang itu layaknya binatang. Allahu Akbar. Saya merasa beruntung, subhanallah. Alhamdulillah. Saya sudah berhenti minum alkohol. Hamzah kemudian merasa yakin dengan Islam, bahkan dia membelanya, hingga pada suatu hari dia berada di sebuah bar, dan dia mendengar orang-orang di sekitarnya menyerang Islam. Maka Hamzah pun mulai membela Islam. Islam mengatakan barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah dia telah membunuh seluruh manusia. Bahkan di dalam perang, Islam melarang membunuh warga sipil dan memotong pohon. Atau orang-orang yang bekerja di ladang. Jadi pemboman pesawat dan mengorbankan warga sipil bagi saya sama sekali tidak sesuai dengan gambaran tadi. Lalu mereka berkata pada saya, apa engkau muslim? Saya jawab, tidak, saya bukan muslim. Mereka katakan, mengapa kau tidak menjadi muslim? Dan itu adalah dakwah pertama saya terima dari seorang non-muslim. Maka saya katakan pada diri saya, benar juga, mengapa saya tidak menjadi seorang muslim? Saya tanyakan kepada diri saya, jika saya meyakini hal ini, berarti saya harusnya menjadi muslim. Sampai saat itu, ada 3 hal yang membuat Hamzah masih ragu-ragu untuk masuk Islam. Pertama adalah bagaimana menyembunyikannya. Yang kedua adalah pacarnya yang telah hidup bersamanya selama 6 tahun dan memberinya 2 anak. Dan yang ketiga adalah sumber pencariannya. Saat itu dia bekerja bersama ayahnya dalam riba. Bisnis saya dalam bidang keuangan, riba. Ya, pinjaman, jaminan properti dan hal-hal seperti itu. Dan saya tahu, jika saya menjadi seorang muslim, saya akan kehilangan pemasukan saya dan juga pekerjaan saya. Semua akan habis. Setelah itu saya menerima panggilan untuk bisnis dan saya pergi untuk menemui seorang pelanggan guna membicarakan tentang pinjaman dan hal semacamnya. Saya mengemudikan mobil, hujan turun sangat deras dan saya tidak menyadari ada rambu-rambu bahaya yang menutupi jalan raya yang saya lewati. Dan saya menabrak rambu-rambu itu sehingga berserakan dan saya berusaha menghentikan mobil. Saat duduk di dalam mobil itu dan hujan masih turun dengan deras, saya berpikir, saya bisa saja mati. Saya bisa saja mati. Hamzah menyadari
bahwa jika dia mati, dia akan kehilangan semua kenikmatan dunia. Jadi kenapa dia tidak melepas semua itu sekarang demi Islam? Saat itu saya yakin bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Saya harus menjadi seorang muslim. Di titik ini, Hamzah teringat akan ayat pertama yang didengarkannya. Sesungguhnya orang-orang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jauh sesudahnya, ketika saya mengakui bahwa Al-Quran adalah firman Allah, saya menemukan ayat itu di dalamnya. Saya baru sadar. Subhanallah. Ternyata dia tidak mengucapkan itu dari kata-katanya, tetapi dari firman Allah. Inilah sebab utama dari saya memeluk Islam. Inilah sebab yang paling jujur, yaitu saya tidak ingin terbakar. Ketika saya telah percaya dan yakin bahwa di sana ada api neraka, subhanallah, saya hanya ingin selamat dari api itu. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Saya memutuskan untuk menemui teman saya di London dan mengejutkannya dengan keputusan saya. Dan itulah yang terjadi, benar. Saya duduk bersamanya dan berkata padanya, apa yang harus aku lakukan? Aku percaya Islam adalah kebenaran. Akan tetapi aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku akan kehilangan pacarku dan tempat tinggalku. Apa yang harus aku lakukan? Pada saat yang sama saya katakan jangan khawatir. Saya punya saudara pengacara dan punya kantor pengacara. Kita akan temukan pekerjaan untukmu di sana. Dan karena saya mengenalnya sudah lama, dia tidak punya masalah untuk tinggal bersama saya hingga saya bisa menyokongnya. Tidak hanya saya saja, tapi juga dari komunitas muslim yang ada di sini di London. Saya meninggalkan semuanya. Dan ucapannya itu menghilangkan semua kabut yang menutupi jalan saya. Saya jelaskan tentang konsekuensinya yang harus ditanggung saat menjadi muslim. Dia datang ke rumah saya dan istri saya bersama saya saat itu, dan dia mengucapkan syahadat di rumahku. Setelah mengucapkan syahadat, saya berkata, sekarang apa? Dan dia berkata, mulailah perjalananmu. Saya berkata, saya harus apa? Dan dia ingin saya pergi dan belajar. Maka saya mulai membaca buku, belajar, mencari, menghadiri kajian-kajian, terus meneliti, dan alhamdulillah. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. Hamzah berusaha untuk mencari rezeki dari jalan yang halal setelah keislamannya. Dan dia tidak rela memperoleh 1 sen pun di jalan yang haram. Ketika saya mengetahui bahwa saya akan menjadi muslim, lalu saya mengucapkan syahadat. Saya kemudian pergi menemui ayah saya dan berkata, saya tidak bisa melakukannya. Dia berkata, apa? Saya jawab, saya tidak bisa melakukannya lagi. Saat itu beberapa kesepakatan tengah berjalan, kami telah dibayar untuk itu. Sehingga pekerjaan itu tinggal disepakati. Tapi saat ini pekerjaan harus disudahi. Ayah saya berkata, tidakkah kau bisa melakukannya untuk 6 minggu lagi? Saya katakan tidak bisa. Semua ini telah selesai. Dan dia berkata, keluarlah. Subhanallah. Teman saya Ibrahim yang saya temui di masjid berkata pada saya, letakkan barang-barangmu di sini dan jadikan ini toko. Datanglah ke masjid, bekerjalah pagi di masjid, menjawab telepon dan menjawab pertanyaan dari orang-orang, dan bisa membuka tokomu. Pada hari Jumat, alhamdulillah, kau bisa mendapat sedikit uang, sedikit saja. Yang penting cukup untuk makan, alhamdulillah. Hamzah memiliki perhatian yang sangat besar pada amal dakwah. Setiap hari libur dia pergi ke pasar untuk memperkenalkan Islam pada orang-orang di sana. Alhamdulillah di pasar mungkin sudah ada 120 syahadat. 120 syahadat dari orang-orang yang datang untuk berbelanja. Saya sampaikan pada saudara-saudara dan saudari saya sesama manusia. Jangan percaya begitu saja. Islam tidaklah sebagaimana yang dikatakan pada kalian. Kalian harus mencari, kalian harus membaca Al-Quran. Dan kalian harus mengetahui siapa yang membuat Al-Quran ini. Jika kalian telah meyakini bahwa yang membuatnya tidak mungkin seorang laki-laki di abad ke-7, maka kalian harus mencari tahu. Harapan saya adalah agar saya bisa memiliki toko. Akan tetapi di dalamnya juga ada buku-buku dan hal-hal lainnya. Sehingga orang-orang non-muslim bisa datang dan belajar tentang Islam. Dan pada saat yang sama, toko itu tidak hanya untuk non-muslim, tapi juga untuk muslim. Misalnya kita memiliki masjid, madrasah, mereka membutuhkan abaya, gamis, dan hal lainnya.
Dan pada saat yang sama mereka juga butuh untuk mempelajari agama mereka. Mereka juga butuh buku. Jadi bagi saya, alhamdulillah, saya ingin memiliki toko yang akan menyediakan semua layanan pada non-muslim dan muslim. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت